Dear ma'am and all, welcome to today's presentation. I am Kamalia Zahra and I'll be the moderator. Before we begin, I would like to introduce you the presenters. Our presenters for today are from Group 2. They are Mr. Purwanto, Naila Rahmah, Elsa Apriani, and Bulkis Nuria. Today, they will present about intercultural communication. We will start from Mr. Purwanto, and then Elsa, and then Nuri, and the last one is Naila. Without further ado, I'd like to welcome our presenter to start the presentation. All right, so thank you so much for the opportunity for the group 2, and thank you, Ira, to introducing us to all our classmates. And this is our agenda about the intercultural communication. The first, we will discuss about what is an intercultural communication, then forms of communication. There are two forms of communication. Nonverbal communication uh, include the proxemics and kinesics, and then the second one will be the verbal communication. And then the next will be discussing about the barriers to intercultural communication. It's all about the attitude, perception, stereotype, and interpretation. And then the last, improving intercultural communication. They break the assumption and then empathize, involve, discourage, hurt mentality. Okay, so intercultural communication can be defined as the sharing of information on different levels of awareness between people with different cultural backgrounds, or put simply, individuals influenced by different cultural groups negotiate shared meaning in interaction. So, I'll say in bahasa Indonesia. So, informasi yang dibagikan ada tingkat kesadaran tertentu yang berbeda antara masing-masing atau antara orang-orang yang dengan latar belakang berbeda, atau sederhananya bisa kita definisikan bahwa interkultural komunikasi itu adalah individu yang dipengaruhi kelompok budaya yang berbeda menegosiasikan makna bersama dalam interaksi. Oke, kurang lebihnya adalah seperti itu. So that's the definition of the intercultural communication based on the previous definition from the expert. And then the next slide, please. Okay, so we will discuss about the forms of communication now. First, we will discuss about the nonverbal communication. Nonverbal communication is used both intentionally and unintentionally. Most people do not have perfect control over their facial expressions. We all have heard an unprofessional comment and raised our eyebrows in response, regardless of whether it was wise to do so. By learning more about how we use nonverbal communication, we will be better able to master ours and ensure that we are conveying our message exactly the way we wish to. Jadi intinya di dalam nonverbal communication itu adalah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya yaitu tentang hal-hal yang secara tidak sadar kita lakukan pada saat kita merespon suatu pembicaraan dengan ekspresi muka atau mimik. Misalnya ada satu berita yang mungkin baru kita dengar, mungkin mimik kita langsung secara otomatis itu akan berubah. Misalnya, itu Gunung Merapi meledak, yang benar. Nah, jadi itu ekspresi wajah yang memang terjadi secara spontanitas or automatically happen during this conversation, yang tidak kita sadari karena itu refleks pada saat kita merespon suatu pembicaraan yang disampaikan orang lain. Jadi dari mimik atau raut muka itu yang diekspresikan itu sebuah respon terhadap speaker yang atau lawan bicara kita. Okay, so the next. Okay, so now we will discuss about the facial expressions. We often use facial expression to communicate that we are listening and engaged with the person speaking. A smile, furrowed eyebrows, or a quizzical expression all convey information to the speaker about how you are responding to their conversation. And then they work to help grease the conversation, keeping it going without having to interject verbally to confirm your continued interest. If you have ever spoken to a stone-faced person, you will know how important facial expressions are in a conversation. Jadi intinya ekspresi wajah pada saat kita menyampaikan berbicara atau berkomunikasi itu sangat penting. Jadi bisa kita bayangkan seandainya kita
berkomunikasi dengan orang lain, dia sebagai pendengar, kita pembicara, kemudian raut mukanya itu tidak pernah ada perubahan, tidak pernah senyum, tidak pernah mungkin mengerutkan wajah atau mungkin mengerutkan dahi. Nah, jadi kita bingung, kok nggak ada ekspresi sama sekali. Nah, seperti itu. Makanya di sini di poin keempatnya to stone faced person. Jadi dia tanpa ekspresi gitu wajahnya. Padahal sebetulnya dalam diskomunikasi itu ekspresi wajah sangat sangat penting karena itu juga bisa mengindikasikan bahwa kita mengerti dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Misalnya si pembicara menyampaikan sebuah humor, tapi kita diam aja, berarti mungkin tidak tersampaikan atau mungkin yang disampaikan tidak lucu menurut si pendengar. Tapi kalau itu lucu, pasti pendengar akan ada perubahan ekspresi wajah, tertawa atau tersenyum seperti itu. Okay, that's all about the facial expressions. And then next, we will discuss about the posture. Okay, so body position during a conversation is important. Then if you angle yourself towards the person with a relaxed and open posture, you invite them to engage with you more fully. Then leaning back, crossing arms, or turning away from the speaker conveys a very different message and not a positive one. Then, just as no one wants to have a conversation with the back of someone's head, talking to someone with an extremely close posture creates a more difficult and unpleasant conversation. Jadi intinya adalah posisi badan kita pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain itu sangat penting. Misalnya pada saat kita mendengarkan orang berbicara, kemudian kita mengarahkan pandangan ke tempat lain, kemudian kita posisi bersandar atau selonjoran, santai, jadi kesannya kita tidak respect atau tidak menghargai si pembicara. Atau yang banyak terjadi di kita biasanya itu sambil memainkan mungkin handphone, memainkan sesuatu, tidak memperhatikan ke si pembicara. Jadi postur ini juga penting dan kadang posisi, contohnya tangan, postur tangan. Misalnya dalam gambar terlihat seperti itu, kalau di Amerika itu ini tabu dilakukan. When you put your hands on your pocket, in your pockets, it is mean rude or taboo. Jadi ini dianggap pemalas di culture-nya Amerika. Jadi lebih baik kita tolak pinggang atau tangan dilipat depan dada, itu akan lebih diterima oleh mereka daripada kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam satu. Nah ini pengalaman yang pernah saya alami waktu di US. Jadi ini salah satu hal yang tidak pantas untuk kita lakukan di negara lain. Termasuk duduknya itu slots gitu ya, kayak apa ya, nyantai, agak bossy gitu, itu juga itu sangat impolite bagi mereka. Okay, so that's about posture. And then now we will come to the gestures. Next slide, please. Okay, gestures and physical touch, depending on the person and their country of origin, they may use gestures and physical touch a lot or almost never. However, there is a lot of information conveyed in these actions. A gentle touch on the arm can signal encouragement, while an overly strong handshake can be an act of dominance. Then someone fidgeting with their hands while talking to you about a problem can signal guilt or avoidance, and using many grand gestures while presenting an idea could convey excitement or confidence. Okay, so let's take a look at the picture on the top left corner. When you cross your leg in front of your other leg, mungkin pada saat kita berdiri, ini tentang gesture ya, gerakan tubuh atau kita menyentuh orang lain, ini sangat berpengaruh juga. Di berbagai negara ada perbedaan. Contohnya misalnya begini, kalau kita culture-nya di Arab Saudi, kita nggak mungkin akan salaman, karena memang itu culture mereka. Tetapi misalnya di US, kita ketemu rangkulan, mau itu laki dengan perempuan, itu nggak masalah, karena itu udah hal yang biasa atau culture mereka. Kemudian contoh lagi yaitu seperti gambar di sebelah kiri, pojok kiri atas, pada saat menyilangkan salah satu kaki di depan kaki yang lain. Nah, saya ingat waktu di tahun 2002 saya pernah belajar ke Singapura, saya pernah melakukan hal ini. Kemudian salah satu orang dari mereka menghampiri saya, mengingatkan saya jangan lakukan itu, karena itu dianggap tidak sopan gitu di Singapura. Mungkin di kita tidak masalah seperti itu, tapi di negara sana itu tidak boleh. Nah itu pengalaman pertama waktu saya di Singapura seperti itu, karena memang waktu itu kebetulan ada pelajaran di luar kelas yang cukup lama, berdiri lama, jadi agak terasa lelah gitu. Saya berdiri, saya silangkan satu kaki depan kaki saya yang lain. Itu ternyata itu bukan culture yang baik atau less polite kalau menurut mereka. Oke, kemudian gambar di bawah Anda lihat kalau kita biasa menggunakan two fingers facing forward from your palm, not back. Nah, ini kalau di UK, United Kingdom, ini akan berbeda. Kalau begini nggak masalah, tapi kalau di UK kita begini, ini akan menjadi
suatu tanda yang kurang baik. Kalau di US mungkin seperti when you show your middle finger gitu. Jadi this is rude. Alright. Next we will discuss about the eye contact. This next slide. Okay, so eye contact. When someone is unable to maintain eye contact, we take this to mean that they are being untruthful, shifty, or not paying attention. Maintain eye contact while listening will ensure that speaker knows that you are present and engaged. It shows you are connecting with the listener. Being able to tell someone an unpleasant message while looking them directly in the eye shows that you respect them and are an honest and sincere person. So dalam hal ini menatap atau pandangan mata eye contact itu sangat penting karena di berbagai negara, terutama di Western itu ini sangat-sangat menjadi hal yang harus kita lakukan pada saat kita berbicara dengan orang lain gitu. Karena kalau kita tidak memandang atau menatap matanya, itu kita dianggap kita tidak menghargai atau bahkan kita ignorance gitu, nggak peduli dengan apa yang dia sampaikan ke kita. Nah, hal itu sangat tabu bagi mereka. Mungkin kalau di kita sudah biasa, ada kawan kita berbicara, kita sambil balesin teks WA, ya, sambil mungkin melihat kemana, mungkin bagi kita itu hal yang biasa, tetapi bahkan ini di dunia internasional ini sangat penting namanya eye contact. Pada saat orang berbicara, kita harus melihat ke si pembicara. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai si pembicara atau kita mendengarkan atau terlibat dalam pembicaraan tersebut. Okay, so the eye contact is very important in the communication. All right, so now we will discuss about the part of nonverbal communication, kinesics and proxemics. The first we will discuss about kinesics itself. So the word kinesics come from the root word kinesis, which means movement and refers to the study of hand, arm, body, and face movements. Specifically, this section will outline the use of gestures, head movements, and posture, eye contact, and facial expression as nonverbal communication. So actually, I already mentioned in the previous slide that in nonverbal communication, there are gestures, then the eye contact, about the posture, then the body movement or part of your body movement, facial expression. So in kinesics, also there are four types that it must be concerned about. So the first will be the gestures, next will be head movements or the posture, then eye contact, facial expression. So I already mentioned in the previous slide. Jadi intinya kinesics itu adalah intinya pelajarannya atau penggunaannya itu hampir sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu di non-verbal communication tadi, karena di sana juga ada eye contact, ada postur, sama dengan di kinesik ini sendiri. Jadi memang kinesik ini adalah bagian dari non-verbal communication yang mempelajari tentang pergerakan. Jadi mempelajari tentang gerakan tangan, kemudian lengan, badan, kemudian pergerakan kepala. Nah, di sini mungkin ada tambahan yaitu di head movements itu sendiri. Jadi di head movements itu yang bisa kita simpulkan adalah contohnya begini. Ini kan nonverbal, jadi memang gerakan badan kita yang kita gunakan sebagai ekspresi untuk membalas si speaker tanpa mengucapkan dengan kata-kata. Misalnya ada seseorang berbicara dengan kita, kemudian dia bertanya, apakah kamu mengerti? Ya, by nodding our head, dengan kita menganggukkan kepala, berarti itu kan indikasi bahwa kita mengerti apa yang disampaikan oleh speaker. Nah, ada lagi misalnya when you are shaking your head, itu berarti ketidaksetujuan. Misalnya, apakah kamu sudah makan? Nah, berarti itu berarti itu belum. Gitu. Jadi kinesics ini sendiri adalah bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan bagian-bagian tubuh, gerakan-gerakan bagian tubuh. Dan tadi sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, yaitu tentang gestures, kemudian head movements, and posture. Cuman di sini ada tambahan yang lebih head movements itu tadi pada saat kita mengangguk, menggeleng, itu hal-hal yang mungkin belum ada di non-verbal tadi yang di slide-slide sebelum. Okay, the next will be discussed about the next slide, please, the proxemics. Okay, so proxemics refers to the use of space and distance between communication. So in US Americans, in general, have 4 zones that constitute our personal space. The public zone, 12 or more feet from our body. Then social zone, 4 to 12 feet from our body. Then personal zone, 1.5 to 4 feet from our body. And the intimate zone from body contact to
1.5 feet away. So proxemics also studies territoriality or how people take up and defend personal space. Jadi kalau di US sendiri itu ada jarak yang diperhitungkan pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya di public zone, di kerumunan umum, di masyarakat umum atau banyak orang gitu ya. Jadi kita butuh jarak 12 feet. Nah, untuk social zone, bersosialisasi dengan orang yang tidak begitu banyak, kita antara 4 sampai 12 feet jaraknya gitu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang rata-rata belum kita kenal gitu, jadi kita harus memperhatikan jarak. Kita tidak bisa langsung mendekat dengan jarak yang sangat dekat, itu akan dianggap kita tidak sopan karena itu ada aturan-aturan yang memang tidak tertulis, tetapi itu sudah merupakan tradisi atau adat mereka yang sudah turun-temurun terjadi. Gitu. Sama dengan adat kita, misalnya tidak tertulis bahwa yang muda itu harus menghormati yang tua, itu tidak ada undang-undang tertulisnya, tapi itu sudah menjadi budaya kita, menjadi adat kita bahwa kita harus menghargai orang yang lebih tua. Gitu. Memanggilnya, kalau laki-laki mungkin Mas, perempuan Mbak, Pak, Bu, nah seperti itu sudah culture-nya kita, tradisi kita. Berbeda dengan mereka, kalau untuk ukuran tua atau muda biasa anaknya manggil bapaknya namanya saja, itu tidak masalah buat mereka. Jadi memang culture-nya sendiri memang sudah berbeda. Jadi ini tentang jarak atau space yang harus kita perhatikan apabila kita berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Terutama di US sendiri itu ada aturan-aturan yang memang tidak tertulis, tapi secara culture, secara adat itu sudah mereka lakukan dari sejak dahulu dan kita memang harus menghargai itu karena itu budaya mereka. Seperti itu. Kemudian that's all about the nonverbal, about nonverbal communication, then the kinesics and proxemics, and then the next slide will present by next presenters. Thank you, please. So I will continue the material from Mr. Purwanto about verbal communication. When we speak, we are communicating much more than just the content of our words. We are also using pitch and tone, as well as the level of formality used to convey important subtext to the person we are speaking. By carefully choosing how we use each of these aspects, we can be sure that our message is received exactly as intended. From greeting coworkers to lead a client pitch meeting to present in front of the entire company, verbal communication factor into our work life in a massive way. So, jadi saya akan menjelaskan tentang contoh komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang disampaikan secara langsung face to face atau dengan perantara media. Contohnya media sosial like texting someone atau telepon, bahkan sekarang bisa menggunakan video dan audio, video call atau biasa kita sebut kayak Zoom meeting atau apa sebagainya. And we speak about kita tidak hanya kalau kita komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata tetapi juga pitch and tone atau nada dan intonasi gitu. Pertama-tama kita akan membahas tentang pitch. Oke, slide selanjutnya. Pitch. When speaking, our emotion can be often come into play. If we are angry, upset, or frustrated, our pitch might raise, conveying to the listener that we are experiencing a strong emotion. This is not necessarily a bad thing, but being able to control it allows you to make sure that you are effectively communicating. Jadi pitch adalah intonasi, gitu. Seperti tinggi rendahnya nada suara kita, intonasi lah pokoknya. When we speak, biasanya tuh melibatkan emosi itu akan bermain di intonasi itu. Kayak seperti pas kita marah, kesal, atau frustasi, nada suara kita tuh mungkin naik. Atau menyampaikan kepada pendengar bahwa kita sedang mengalami emosi yang kuat. Dan ini tidak selalu buruk sebenarnya, tetapi mampu memungkinkan Anda memastikan bahwa Anda berkomunikasi secara efektif. Seperti misalnya nih, kita boleh menggunakan intonasi yang tinggi kepada misalnya kita ingin menegur bawahan kita atau seseorang, itu harus menggunakan nada yang agak sedikit naik, itu diperbolehkan asal kata yang sopan.
kata-kata yang tidak menyinggung siapapun atau instansi apapun itu. Gitu. Dan selanjutnya ada tone, boleh slide selanjutnya. Tone. We all encounter situations that are frustrating or upsetting. Allowing that to change our tone from calm and professional to curt, short, or rude is always a mistake. Tone conveys a lot of information to the listener about how the speaker views them. To build positive interpersonal relationship in an office environment, we should all endeavor to speak in a professional and respectful tone. Jadi, tone itu nada ya. Kita semua menghadapi situasi yang membuat frustasi atau menjengkelkan. Pasti pernah menghadapi situasi seperti itu. Membiarkan mengubah nada menjadi pembicara yang dari tadinya tenang menjadi singkat, pendek atau kasar selalu merupakan kesalahan. Itu kesalahan. Contohnya seperti contoh tone lembut itu kayak misalnya kita sedang berbicara dengan klien. Seperti contohnya, oh iya gimana, maaf suara Anda tidak terdengar. Apalagi dengan cara yang singkat, kasar, itu kayak, oh iya gimana, suara Anda nggak kedengeran. Itu beda ya. Itu pasti membuat klien Anda bete, atau mungkin lawan bicara Anda tuh rasa jengkel. Jadi itu patut diperhatikan untuk nada atau tone. Juga ada nada juga menyampaikan beberapa informasi kepada pendengar tentang bagaimana pembicara memandang kita. Jadi kita itu bisa dipandang hanya dengan nada bicara kita. Seperti di telepon, kita tidak memandang wajahnya, tapi kita mendengarkan nada bicaranya atau tonnya itu. Gimana sih cara ini orang berbicara, cara ini orang menyampaikan dan berkomunikasi. Seperti itu, dan mereka bisa menilai dari situ. Selanjutnya, yang terakhir, the last one, kita ada tentang content. Content is the most important part of verbal communication. What we say and the words we choose to use are crucial. While most office communication tends to be more formal than, for example, meeting your friends for a coffee, we should make sure that we leave space for personal chat and relationship building. Think also about how technical your content is. If you are talking with developers about specific aspect of code, you should use different terms than when talking to the marketing team about new development within the app. Jadi ini tentang isi konten di pembicaraan. Itu penting. Konten adalah bagian terpenting dari komunikasi. Itu komunikasi verbal. Apa yang kita katakan, kata-kata yang kita pilih untuk digunakan itu sangat-sangat penting. Sementara sebagian besar komunikasi kantor cenderung lebih formal biasanya ya. Misalnya bertemu teman untuk meminum kopi, kita harus memastikan bahwa kita menyisakan ruang untuk obrolan pribadi dan membangun hubungan. Itu biasanya di luar jam kantor, kayak ngopi dengan klien itu bukan sesuatu yang buang-buang waktu atau apa, tapi kita itu lebih dekat dengan klien begitu. Dan biasanya itu membangun kepercayaan di antara klien dan kitanya begitu. Pikirkan juga juga tentang seberapa teknis konten Anda. Jika Anda berbicara dengan pengembangan tentang aspek kode tertentu, Anda harus menggunakan istilah yang berbeda saat berbicara dengan tim pemasaran tentang perkembangan baru dalam aplikasi. So, jadi inti dari yang saya sampaikan tentang contoh komunikasi verbal adalah intinya pilih kata yang tepat, menggunakan pitch dan tone yang sesuai agar apa yang dikomunikasikan itu tersampaikan dengan baik. Begitu. I think itu saja dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Barriers to intercultural communication. There are 4 barriers to intercultural communication, Hybels and Weber, 2009. These barriers, namely ethnocentrism, stereotyping, prejudice, and discrimination.
involve the formation of beliefs or judgment about another culture even before communication occurs. The following attitudes and behavior toward culture poses difficulties in communicating effectively between culture. Maksudnya adalah ada 4 hambatan antar budaya, yaitu etnosentrisme, stereotip, prasangka, dan diskriminasi, yang melibatkan pembentukan keyakinan atau penilaian tentang budaya lain bahkan sebelum komunikasi terjadi, sehingga sikap dan perilaku terhadap budaya menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif antar budaya. Next. Ethnocentrism. This refers to the belief that one's own culture is better than others. Ethnocentric attitude is illustrated when people evaluate others based on their own culture, belief, and practice. There are 3 levels of ethnocentrism. The positive level is when you prefer your culture over other people's culture. The negative level involves the belief that one's own culture is superior and that the behavior of others must be evaluated through one's culture standard. The extremely negative level involves imposing your culture belief on other people. Ethnocentrism is encouraged when the educational system only teaches a particular country's culture and ignores the others. In the same way, religion also promotes ethnocentrism by promoting a particular set of beliefs. Ini mengacu pada keyakinan bahwa budaya sendiri lebih baik daripada yang lain. Di sini ada 3 tingkat entrotisme. Yang pertama adalah level positifnya kita lebih menyukai budaya sendiri daripada budaya orang lain. Yang kedua adalah tingkat yang negatif, yang mana melibatkan keyakinan bahwa budaya sendiri lebih unggul dan perilaku orang lain harus dievaluasi melalui standar budaya kita. Yang ketiga adalah tingkat yang sangat negatif, termasuk memaksakan kepercayaan budaya kita pada orang lain. Oke, next. Stereotyping. This is the mental categorization or general, often inaccurate representation of a particular group of people depending on one observation and experience in interacting with its member. Negative stereotypes are common and are often taught. For example, when a parent tells a child that all beggars are lazy, that boys should not play with dolls, or when someone says all Muslims are terrorists. Stereotypes may also be positive, such as when one thinks of all Asians as intelligent, all teachers as patient, or all mothers as caring. Stereotypes are perpetuated by institutions such as the family or a religious organization and by mass media through advertisement, movies, news, and music. Stereotypes determine how you interact or behave among a certain group of people, no matter how inaccurate or unfair the representation or generalization may be. Ini adalah kategorisasi mental atau representasi umum yang seringkali tidak akurat dari sekelompok orang tertentu tergantung pada pengamatan dan pengalaman seseorang dalam berinteraksi dengan anggotanya. Stereotip negatif umum dan sering diajarkan misalnya, orang tua memberitahu seorang anak bahwa semua pengemis itu malas. Anak laki-laki tidak boleh main boneka, dan semua muslim itu adalah teroris. Ada pula contoh positifnya, yaitu orang Indonesia dikenal ramah, guru dikenal sebagai sosok yang bijak, dan selalu bisa menjadikan panutan, dan lain sebagainya. Next. Prejudice. This is a positive or negative feeling held toward individuals belonging to a particular race, social class, religion, and sexual identity, among others. For instance, prejudice may cause one to feel fearful or resentful towards someone belonging to a particular group. Gordon W. Allport, 1954, identified ways to express prejudice. It may be exemplified by speaking ill of someone from a target group. You cannot trust people of color or avoiding interaction with a certain group. Stay away from people who are not of Chinese blood. Prejudice is also illustrated by depriving a member of a particular group their right to education, employment, and others. A prejudiced person may also resort to physical attack, such as burning or destroying a group possession. Finally, prejudice is demonstrated through the extermination or the use of physical violence in attempt to destroy a particular culture. For example, Jewish Holocaust.
Ini adalah perasaan positif atau negatif yang dipegang terhadap individu yang termasuk ras, kelas sosial, agama, dan identitas seksual tertentu. Misalnya, prasangka dapat menyebabkan seseorang merasa takut atau benci terhadap seseorang yang termasuk dalam kelompok tertentu. Contohnya, Anda tidak boleh mempercayai orang dari kulit berwarna atau menghindari interaksi dengan kelompok tertentu. Prasangka juga diilustrasikan dengan merampas hak anggota kelompok tertentu atas pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, Kaira. Discrimination. This refers to negative behaviors that are caused by prejudice or stereotyping. It may be interpersonal, such as when one refuses to speak to people belonging to a certain race, or collective, such as denying a group of people certain rights in society. For example, the right to vote, etc. Other forms of discrimination include verbal, insult, avoidance, physical violence, and genocide. Ini mengacu pada perilaku negatif yang disebabkan oleh prasangka atau stereotip. Ini mungkin antar pribadi, seperti ketika seseorang menolak untuk berbicara dengan orang-orang yang berasal dari ras tertentu, seperti menolak hak-hak tertentu sekelompok orang dalam masyarakat, misal hak untuk memilih, dan lain-lain. Ada pula bentuk diskriminasi lainnya yang termasuk penghinaan verbal, kekerasan fisik, dan genosida. Improving intercultural communication. 1. Break assumptions. Everyone makes or has assumptions about others. Assumptions are beliefs rather than objective truth and are usually influenced by a number of subjective factors. For intercultural communication to truly work, people need to assess their assumptions and ask themselves why they hold those ideas or beliefs. By doing so and even openly examining them with others, the initial barrier to intercultural communication is overcome. Jadi, ini adalah tentang meningkatkan komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah menghilangkan asumsi. Jadi, setiap orang itu pasti memiliki asumsi tentang orang lain ya. Dan asumsi adalah keyakinan daripada kebenaran objektif. Dan biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang subjektif. Nah, agar komunikasi antar budaya benar-benar berfungsi, orang perlu menilai asumsi mereka dan bertanya pada diri sendiri mengapa mereka memegang asumsi tersebut atau keyakinan tersebut. Nah, dengan melakukan ini dan memeriksa secara langsung dan secara terbuka terhadap orang lain, komunikasi antar budaya ini akan terjalin. Gitu. Jadi menghilangkan asumsi dengan cara berkomunikasi. Gitu. Okay, next. Two, empathies. In order to come to appreciate and understand people from different cultures, empathy is vital. Through putting yourself in someone else's shoes, you come to see or appreciate their point of view. Nah, yang kedua ini adalah tentang empati. Untuk memahami dan menghargai orang-orang dari budaya yang berbeda, empati ini merupakan salah satu hal yang penting. Ya, dengan menempatkan diri kita pada posisi orang lain, maka kita akan melihat atau menghargai sudut pandang mereka. Jadi wajib ada rasa empati dalam diri kita. Nah, 3, involve. Involving others in tasks or decision making empowers and builds strong relationships. Using intercultural diversity is in essence a more creative approach to problem solving as it incorporates different points of view. Nah, poin yang ketiga ini adalah melibatkan. Dengan kita melibatkan orang lain dalam melaksanakan tugas atau pengambilan keputusan, ini akan memberdayakan dan membangun ikatan yang kuat. Nah, maka menggunakan keragaman antar budaya, pada dasarnya merupakan pendekatan yang lebih kreatif untuk pemecahan masalah karena menggabungkan sudut pandang yang berbeda. Oke, next. 4, discourage herd mentality. Herd mentality refers to a closed and one-dimensional approach. Such a way of thinking curbs creativity, innovation, and advancement as people are restricted in how to think, approach, and engage with people or challenges. Intercultural communication can only flourish and therefore contribute if people are encouraged to think as individuals, bring their culture influences to the table, and share ideas that may be outside the box. Nah, yang keempat ini adalah tentang
mencegah mentalitas kawanan. Jadi mentalitas kawanan ini mengacu kepada pendekatan tertutup dan satu dimensi. Jadi cara berpikir seperti ini membatasi kreativitas, membatasi inovasi dan kemajuan. Jadi ini harus dihindari. Jadi kita harus punya pendirian yang kuat, pendirian diri sendiri. Itu. Okay, next. 5. Shun insensitive behavior. People can and behave in culturally insensitive ways. By attacking someone's person, you attack their culture and therefore their dignity. This can only be divisive. Intercultural communication is based upon people thinking through words and action to ensure they do not act inappropriately. When insensitive behavior is witnessed, it is the responsibility of all to shun it and ensure it remains unacceptable. Yang kelima ini tentang menghindari perilaku yang tidak peka, tidak sensitif. Jadi kita harus sensitif, harus peka gitu ya. Karena orang ini terbiasa dengan perilaku berperilaku dengan cara yang tidak sensitif secara budaya. Nah, maka dengan menyerang pribadi seseorang, ini akan menyerang pula budaya mereka dan menyerang pula martabat mereka. Jadi harus peka dan balik lagi ke hal yang tadi, empati. Biar tidak ada yang sakit hati atau tersinggung. Seperti itu. Next. Okay, 6. Be wise. Wisdom is not called wisdom for nothing. People need to be aware how to interact with people with respect and knowledge. Intercultural communication is essentially founded upon wisdom, i.e. showing maturity of thought and action in dealing with people. Through thinking things out and have background knowledge to intercultural differences, much of the communication problems witnessed within business could be avoided. Nah, ini merupakan poin yang terakhir, yang mana poin ke-6 ini adalah jadilah bijaksana. Jadi ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pengetahuan dan dengan rasa hormat. Jadi komunikasi antar budaya ini dilandasi oleh kebijaksanaan, yaitu menunjukkan kedewasaan berpikir dan bertindak dalam berhubungan dengan orang lain. Okay, maybe that's all from me. Thank you. All right, now we'll move to question and answer session. If you want to ask question, please let us know. For your love and attention, we thank you very much.